Bayangkan sebuah tempat di peta yang seharusnya menjadi surga tropis, penuh kehidupan, hijau, dan subur. Namun, kenyataannya, tempat itu adalah kuburan biologis. Bukan karena wabah, bukan karena polusi, tapi karena ketiadaan yang mencekam. Inilah kisah tentang Pulau 731, yang lebih dikenal sebagai Pulau Sunyi. Sebuah tempat di mana keheningan itu sendiri adalah predatornya. Cerita ini membawa kita kembali ke tahun 1971. Sebuah tim yang terdiri dari oceanographer dan ahli biologi terkemuka dikirim ke area terpencil di Pasifik Selatan. Misi mereka menyelidiki sebuah anomali yang sangat luar biasa. Data satelit menunjukkan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah pulau tropis diselimuti vegetasi yang lebat dan subur. Namun sinyal akustik bawah air di sekitarnya menunjukkan keheningan total. Seharusnya, di setiap sudut hutan tropis di dunia, kita akan mendengar simfoni suara jeritan serangga, kicauan burung, gesekan daun, bahkan dengungan nyamuk yang mengganggu. Tapi di sini, yang ada hanyalah kehampaan. Sebuah vakum suara yang sempurna dan mutlak. Saat perahu mereka mendekati pantai, keanehan pertama langsung terasa di udara. Cuacanya panas dan lembab, seperti layaknya iklim tropis. Tapi udaranya terasa mati. Tidak ada jeritan camar yang menyambut kedatangan mereka. Tidak ada suara debur ombak yang berirama di pantai. Yang ada hanyalah kesunyian yang menekan Dr. Alistair Finch, pemimpin tim ekspedisi, mencatat dalam lognya bahwa keheningan di sana begitu total. Sampai-sampai mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri dengan sangat keras dan jelas. Ini bukan keheningan alam yang menenangkan. Ini adalah keheningan yang mencekik, yang terasa seperti tekanan fisik di telinga. Mereka pun memulai penjelajahan di darat. Benar saja, vegetasi di pulau itu memang subur, tapi steril. Mereka berjalan di atas tanah hutan yang lembab, tanpa menemukan satupun jejak hewan pengerat. Tidak ada kadal yang melintas. Bahkan, tidak ada serangga pengurai yang seharusnya aktif menguraikan dandon yang jatuh. Pohon-pohon berdiri tegak, hijau dan rimbun, tapi tidak ada satupun yang berbuah. Seolah-olah mereka melihat sebuah foto, sebuah ekosistem yang terhenti, membeku dalam ketiadaan. Fungsi-fungsi dasar alam tidak berjalan di sini. Hal yang paling mengerikan adalah ketika mereka menemukan sisa-sisa sebuah kamp penelitian tak resmi dari tahun 50-an. Di sana, mereka menemukan beberapa kandang burung yang masih utuh, tapi kosong melompong. Penemuan ini memunculkan pemahaman yang lebih gelap. Kehidupan di pulau ini tidak hanya mati atau punah. Kehidupan seolah-olah dilarang untuk ada. Seakan ada sebuah aturan tak tertulis yang melarang keberadaan suara dan gerakan. Seiring jam-jam berlalu, keheningan ini mulai memberikan efek psikologis yang berat pada para anggota tim. Kesunyian di Pulau 731 bukan sekadar absennya suara, melainkan sesuatu yang terasa aktif, sesuatu yang hadir. Beberapa anggota tim mulai melaporkan sakit kepala yang parah, yang kemudian diikuti oleh halusinasi pendengaran. Tapi anehnya, mereka tidak mendengar suara-suara. Justru sebaliknya, mereka merasakan ketiadaan suara yang begitu kuat hingga terasa seperti tekanan fisik di dalam tengkorak mereka. Seperti teriakan tanpa suara di dalam kepala mereka sendiri. Mereka mulai merasa diawasi, bukan oleh mata fisik, tapi oleh keheningan itu sendiri. Dr. Finch mencatat bahwa anggota timnya mulai berbicara dengan berbisik, seolah takut jika suara mereka yang normal akan membangkitkan sesuatu yang mengerikan dari dalam kesunyian itu. Dalam keadaan panik dan tertekan secara mental, keputusan evakuasi mendadak pun diambil hanya setelah 72 jam berada di pulau. Jauh lebih cepat dari jadwal yang seharusnya berlangsung berminggu-minggu. Mereka meninggalkan semua peralatan berharga, kamera, sensor, dan sampel penelitian. Satu-satunya fokus mereka adalah keluar dari pulau itu secepat mungkin. Melarikan diri dari keheningan yang memburu mereka. Laporan resmi dari ekspedisi ini kemudian disimpan ropet-ropet sebagai dokumen rahasia negara. Bagian yang paling membingungkan dari laporan Dr. Finch bukanlah data ilmiah, melainkan serangkaian kalimat yang terputus-putus dan terdengar seperti catatan orang yang kehilangan akal sehat. Beberapa catatannya berbunyi, "Keheningan itu melihat kami, lalu ada lagi. Dia tidak ingin ada yang bernyanyi." Dan yang paling mengganggu dari semuanya, pulau itu lapar, tapi bukan makanan yang ia cari. Itu mencari apa yang membuat kita hidup. Resonansi, hingga hari ini, Pulau 731
dijaga dengan sangat ketat. Area di sekitarnya ditetapkan sebagai zona larangan terbang dan pelayaran. Para ilmuwan yang selamat dari ekspedisi naas itu tidak pernah mau berbicara lagi secara rinci tentang pengalaman mereka. Mereka hanya mengatakan satu hal yang sama, bahwa keheningan di sana adalah sebuah entitas yang hidup, sebuah kekuatan primordial yang secara aktif menolak keberadaan ekosistem. Mereka melarikan diri bukan karena takut mati, tapi karena takut kehilangan suara mereka, pikiran mereka, dan akhirnya kewarasan mereka. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Sunyi? Apakah itu sebuah kutukan ekologis yang belum pernah terdeskripsikan oleh sains? Sebuah anomali akustik murni yang bisa membengkokkan realitas? Ataukah sesuatu yang jauh lebih kuno dan mengerikan? Sesuatu yang hanya bisa hidup dan berkuasa di dalam keheningan total? Misteri Pulau 731 tetap menjadi salah satu teka-teki paling gelap dalam sejarah penjelajahan modern. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk misteri lainnya.